Diduga terlibat jual beli data pribadi guna kepentingan judi online tingkat internasional di Kamboja dan Vietnam. 8 anggota sindikat jual beli data pribadi asal Jawa Timur dan juga Jawa Tengah ditangkap tim Satreskrim Polresta Sidoarjo. Polisi melakukan penggerebekan 8 anggota pelaku sindikat jual beli data pribadi di sebuah hotel di kawasan Juanda, Sidoarjo. Sebelumnya usai mengintai beberapa jam, polisi mengamankan 8 pelaku termasuk 2 orang wanita. Tidak hanya menangkap 8 pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, ratusan KTP, ATM, dan rekening milik korban dari berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mendatangi sejumlah korbannya di wilayah pinggiran kota untuk mau memberikan data pribadi dan nomor rekening bank dengan imbalan sejumlah uang antara Rp500.000 hingga Rp1.000.000 per KTP. Nantinya data tersebut oleh pelaku dikirim ke Kamboja dan Vietnam untuk kepentingan judi online. Polisi mengungkap perputaran uang dari para pelaku senilai Rp5 miliar. Berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat dugaan aktivitas jual beli data pribadi, dan dalam hal ini KTP dan rekening, jual beli data pribadi berupa rekening bank yang digunakan sebagai sarana dalam melakukan judi online. Guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini ke-8 pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Sementara polisi sendiri saat ini tengah mengembangkan kasus judi online di Kamboja dan Vietnam yang datanya berasal dari warga negara Indonesia. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi membongkar sindikat pencurian modus ganjal ATM di Kecamatan Medan Selayang, Sumatera Utara. Kelompok ini telah diketahui beroperasi di sejumlah daerah termasuk Medan, Riau hingga Tangerang Selatan. Aksi para pelaku ganjal ATM terekam CCTV saat tengah beraksi di Galeri ATM SPBU di Kecamatan Medan Selayang, Sumatera Utara. Korban yang hendak mengambil uang namun berulang kali gagal didekati salah satu pelaku yang berpura-pura membantu, kemudian menukar kartu ATM korban dengan kartu yang telah dimodifikasi sambil menghafal PIN yang dimasukkan korban. Beberapa jam kemudian uang di rekening korban dikuras di mesin ATM lain. Korban yang kehilangan saldo sebesar Rp706 juta melaporkan kejadian ke polisi. Polisi pun dengan cepat meringkus 4 pelaku, 2 diantaranya merupakan residivis kasus serupa. Diketahui dalam aksinya, para pelaku memiliki peran masing-masing dan menyiapkan tusuk gigi yang telah dimodifikasi untuk mengganjal slot kartu ATM. Polisi menyita barang bukti puluhan kartu ATM berbagai bank yang telah dimodifikasi, alat pengganjal slot kartu ATM, sepeda motor, serta pakaian yang digunakan saat beraksi. Akhirnya ketika Pak Liberty kembali ke rumah, maka pada saat itulah tersangka menghabiskan semua saldo yang ada di ATM milik Pak Liberty. Para pelaku bakal dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasyid, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku utama pembunuh wartawan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Hasan Basri, ditangkap polisi di Palembang, Sumatera Selatan. Ya, keluarga korban meminta pelaku dihukum mati. Usai buron selama 4 hari, tim gabungan menangkap Hasan Basri, pelaku utama pembunuh wartawan media online di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Kau sama siapa? Sama Dio itu siapa? Hasan. Sama Hasan. Bawa mobil ini? Ya. Pelaku ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan dan langsung dibawa ke Polda Bangka Belitung. 2 orang telah ditangkap dalam kasus ini, namun polisi belum mengungkap motif dari aksi keji pelaku. Keluarga korban tidak menyangka pelaku merupakan penjaga kebun yang sudah dianggap keluarga oleh korban. Keluarga berharap pelaku dihukum mati. Kepada Bapak Kapolda, pelaku segera tertangkap, hukum seberat-beratnya, kalau bisa hukuman mati. Timpal ya dengan perbuatan. Ya, timpal dengan perbuatannya, Pak. Sebelumnya, pemimpin redaksi media online di Bangka Belitung, Aditya Warman, ditemukan tewas di dalam sumur dekat kebunnya. Usai diotopsi, korban langsung dimakamkan.
Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Diduga terdapat suara keras sound horeg, pasien yang mengalami gangguan THT di wilayah Lumajang, Jawa Timur terus melonjak hingga 25%. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Today. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi Saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia pada Mengaduh ijazah palsu milik Rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan belum Rotok ini menjadi Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindo Siang. korban meninggal dunia dan Indonesia 100 orang terluka dalam Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline. To the point aja. Di Jokowi itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Pipa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti-pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petaninya. Faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Pemirsa, 2 kurir yang hendak memasok narkoba ke Kampung Bahari, Tanjung Priok diringkus polisi. Iya, dari dalam bagasi mobil pelaku, petugas menyita 30 kg sabu. Polisi mencegah sebuah mobil yang melaju di Jalan Benyamin Sueb, Pademangan, Jakarta Utara. Selain meringkus 2 orang pria, petugas juga menggeledah isi kendaraan dan menemukan 2 tas di dalam bagasi. Di dalamnya, petugas mendapati 30 kg narkoba jenis sabu dalam kemasan teh Cina. Dari hasil pemeriksaan sementara, 30 kg sabu ini diduga akan dipasok ke kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kepada petugas, kedua tersangka mengaku hanya kurir dan menjalankan perintah dari seorang narapidana yang sedang mendekam dalam lapas Cipinang, Jakarta Timur. Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, kedua tersangka dan barang bukti dibawa ke Unit 2 Subdit 5 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan.